Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di video kali ini materinya itu tentang DHCP server. Nah, di sini kita akan belajar tentang DHCP server itu. Di sini ada beberapa yang akan saya pelajari atau saya akan bahas, yaitu yang pertama itu konsep DHCP, kemudian konfigurasi DHCP server, kemudian fixed address DHCP server ya teman-teman. Nah, lanjut aja ke materi yang pertama itu konsep DHCP itu. Nah, apa itu DHCP ya teman-teman? Nah, bagaimana sih konsep DHCP? Nah, DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi atau pemberian atau penulis penerima IP address ya teman-teman. Nah, jadi DHCP itu protokol yang digunakan atau melakukan konfigurasi IP address sebagai pengirim atau sebagai penerima atau penerima IP address ya teman-teman. Nah, jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server ya teman-teman. Yang mana nantinya IP-nya dari virtual mesin ini akan didapati oleh router Debian ya teman. Nah, semua VM ini akan memiliki IP address ya, contoh di sini 10.10.10.2, kemudian 10.10.10.3, kemudian 172.16.1.x. Nah, nanti ini akan didapatkan melalui router Debian ya teman. Nah, jadi klien Ubuntu dan server 1 server 2 itu tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik dan manual lagi ya teman-teman. Nah, karena jika kita menggunakan static IP address itu akan karena jika kita menggunakan static IP address itu terdapat kelemahan atau kekurangan ya teman-teman, yang mana jika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat kita itu ditakutkan akan drop dengan perangkat lain pada jaringan ya teman-teman, jaringan sama. Nah, contoh si server satu ini terdapat jaringan sama. Nah, contoh di sini server 1 berada di jaringan yang sama dengan server 2 ya teman-teman. Nah, jika server 1 menggunakan 10.10.2, nah sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.10.2. Nah, karena tidak tahu IP address tersebut sudah digunakan, nah maka nantinya akan terdapat bentrok IP address. Nah, jadi akan membuat error ya teman-teman. Nah, itu merupakan kekurangan dari si menggunakan IP address secara statik ya teman-teman. Nah, kalau misalkan pakai DHCP tersebut itu akan dengan DHCP server maka kita akan menghindari hal tersebut ya teman-teman. Nah, jika 10.10.10.2 sudah digunakan, maka 10.10.2 itu tidak akan digunakan lagi oleh perangkat lain ya teman-teman. Nah, perangkat lainnya akan menggunakan IP yang berbeda ya teman-teman. Nah, itu mungkin untuk yang konsep DHCP ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP server ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan beritahu dulu bahwasanya konfigurasi DHCP server ini akan dilakukan pada interface yang mengarah ke Ubuntu client saja ya teman-teman. Nah, jadi video yang sebelumnya itu kita menjelaskan si DHCP server itu sebagai contoh saja ya teman-teman, yang anggap aja itu sebagai contoh. Nah, jika server 1 dan server 2 itu menggunakan DHCP server, nah jadi untuk sekarang akan melakukan konfigurasi DHCP kepada server 1 dan server 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan dulu konfigurasi DHCP pada klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi si router Debian itu akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. nah nanti Ubuntu lalu nanti klien Ubuntu akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi ya teman-teman. Nah, langsung saja pada Debian router. Nah, di sini pastikan bahwa si Debian router itu bisa ping google.com ya teman-teman. google.com. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kita akan menginstal dulu software ataupun tools yang akan digunakan menyediakan DHCP ya teman-teman, yaitu apt. Di sini saya sudah masuk ke root dulu. Di sini kita apt install ISC DHCP server. Nah, kemudian di sini tinggal kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini masih terdapat error ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah, teman-teman jangan khawatir. Nah, di sini karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi maka error ini akan hilang ya teman-teman. Nah, ini wajar ya teman-teman, karena
ketika teman-teman jangan khawatir karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi ini maka error-error ini akan hilang ya teman. Ini wajar ketika proses penginstalasi ESC DHCP server pada pertama kali itu memang banyak error seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian perintahnya itu nano /attk /default kemudian ESC teman-teman. Nah, jadi kenapa tadi banyak error? Nah, di sini kan kita belum settingnya ya teman-teman, interface mana yang akan kita gunakan atau kita berikan di DHCP ya teman-teman. Nah, karena sesuai di topologi ini saya akan memberikan DHCP server itu yang mengarah ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita exit dulu. Nah, lalu saya akan lihat IP address. Nah, interface yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah interface N49 ya teman-teman. Nah, yang bawah yang ini. Nah, sehingga yang kita masukkan pada konfigurasi interface 4 ini 9. Kemudian kita X, Y, dan teman-teman. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP DHCP-nya ya teman-teman. Nah, untuk komennya itu nano /etc /dhcp /dhcp d kemudian teman-teman. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada konfigurasinya ya teman-teman. Di sini ganti aja ya teman-teman, yaitu pada internal subnet KPI. Kemudian sini kita keluarkan dari komen dari subnet sampai tanda kurung ya teman-teman. Kurung awal ini ya teman-teman. Nah, jadi misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal ganti IP-nya saja ya teman-teman. Jadi Debian itu sudah menyediakan atau template-nya, kita hanya cukup menggantikan saja IP address-nya ya teman-teman. Nah, karena di sini kita akan memberikan IP 172.16.1.0, maka di sininya itu menjadi 172.16.1.0. Kelasnya ada yaitu 225 ya teman-teman, atau /24. Nah, lalu untuk flash-nya sendiri atau API-nya itu dari berapa sampai berapa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasi. Nah, di sini saya ingin 172.16.1.10 sampai 100 ya teman-teman. 172.16.100 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman. Nah, jadi IP address yang akan digunakan oleh klien adalah 172.16.1.10 sampai 100 ya teman-teman. Nah, untuk option domain name servernya itu bebas ya teman-teman, bisa gunakan apa saja ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya cloud.com aja ya teman-teman. Nah, lalu di sini terdapat option router ya teman-teman, yang mana ini digunakan sebagai gateway ya teman-teman, atau IP address yang mengarah ke router Debian ini ya teman-teman, yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, ini merupakan IP address yang terdapat endpost 9 di Debian router ya teman-teman. Nah, untuk broadcastnya itu addressnya itu 172.0
11.1.255. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman. Kemudian Ctrl X teman-teman. Kemudian lalu kemudian merestart dulu ya teman-teman. Sistem CTR restart nah bisa ya teman-teman. Nah sekarang coba request IP address melalui Google Desktop ya teman, yang mana sekarang IP addressnya itu static gitu, yaitu 16.2 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa masuk dulu ke setting, kemudian ke sini ya teman-teman, kemudian ke sini ya teman-teman, kemudian yang nah di sini masih manual ya teman-teman, jadi di sini manual ya. Jadi ini merupakan IP address yang sebelumnya kita setting ya teman. Nah karena di sini kita ganti jadi otomatis ya teman, kemudian apply ya teman-teman. Oke. Nah di sini masih belum ya teman, masih sama ya teman. Kita lihat lagi. Sudah teman-teman. Kita nyalakan. Nah berhasil ya teman-teman, di sini mendapatkan 172.16.1.10 ya teman-teman, yang mana pada konfigurasi DHCP-nya itu kita mengkonfigurasi IP pool-nya itu 172.16.1.10 sampai 100 ya teman-teman. Nah jadi si klien itu yang mendapatkan IP address yang pertama itu 17.1.10 ya teman-teman. Nah sekarang kita coba ping Google ya teman-teman, ping google.com. Nah berhasil ya teman-teman. Nah di sini kita coba ping ke server 2 ya teman-teman, ping 10.10.10.3. Nah berhasil ya teman-teman. Nah kemudian yang server 2 nya, nah berhasil ya teman-teman. Nah mungkin itu untuk yang konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Nah kemudian kita ke yang terakhir yaitu fix address DHCP server ya teman-teman. Nah yang mana materi yang ini kita akan membuat Ubuntu memiliki IP address yang fix atau yang tetap ya teman-teman. Nah jadi kita ketika menerapkan bahwa klien Ubuntu ini memiliki 172.16.1.24, nah maka si Ubuntu mendapatkan selama-lamanya ya teman-teman. Nah hingga ada virtual machine atau klien ya ini akan mendapatkan IP 172.16.24 ya teman-teman. Nah karena itu sudah dimiliki oleh si klien Ubuntu ya teman-teman. Nah dan kita akan mengkonfigurasi seperti yang saya sudah jelaskan barusan, yang mana kita klien Ubuntu akan punya 172.16.1.24 secara permanen ya teman-teman. Nah bahwa di si Ubuntu Desktop ini sudah nah si IP address dari klien Ubuntu sudah mengikuti IP address dari klien sudah DHCP server ya teman-teman, yaitu 172.116.1.10 ya teman-teman. Nah konfigurasinya adalah kita harus masuk dulu ke nano /et stj dhcp d.com. Nah lalu cari yang template yang host Fantasia ya teman-teman. Nah, di sini kita aktifkan dulu perintahnya ya teman-teman. Jadi kita buang tanda pagangnya sehingga dia berwarna putih teman-teman.
Nah, di sini kita akan membuat si klien Ubuntu itu dapat IP address 172.16.1.24 secara permanen ya teman-teman. Nah, jadi itu kriteria MAC address ya teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat parameter alternate yang mana pada ini kita harus masukkan MAC address dari Ubuntu desktop ya teman-teman. Ini cara melihatnya, teman-teman tinggal ketikkan IP address pada Ubuntu server. Nah, lihat pada link ether ini ya teman-teman. Nah, saya sudah masukkan pada hardware Ethernet ini. Nah, sekarang saya tinggal konfigurasi yang IP address-nya ya teman-teman, berapa yang saya ingin berikan secara permanen teman-teman. Nanti saya akan berikan 172.16.1.20 ya teman-teman, 24 ya teman-teman. Kemudian Ctrl X, Y, dan Enter ya teman-teman. Nah, kemudian sini kita sistem. Kemudian kita lakukan sistem sekarang kita akan melakukan konfigurasi lagi pada Ubuntu client ya teman-teman. Sini kita berusaha, kemudian di sini kita ke setting. Nah, sekarang kita lihat IP address-nya. Nah, sekarang Ubuntu client sudah memiliki IP address-nya itu 172.16.1.24 ya teman-teman. Nah, ini akan paten. Nah, sehingga si Ubuntu desktop tidak akan memiliki IP address yang lainnya. Nah, segitu saja. Nah, mungkin itu untuk yang fixed address DHCP itu. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.